Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai peraturan perundang-undangan sebagai dasar perkembangan ekonomi bisnis Islam di Indonesia. Nah, dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diadakannya perubahan. Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah peraturan mekanisme tentang pembahasan mengenai rancangan undang-undang, yang mana rancangan ini sudah dibahas oleh DPR dan juga Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya. Yang mana isi dari pembahasan tersebut ialah untuk memastikan keberlanjutan pembentukan undang-undang dan peraturan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kutip dari hukumonline.com dan kompas.com, penjelasan hierarki yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Penjenjangan didasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas tersebut sesuai dengan Stephen Theory atau teori tangga dari ahli hukum Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State tahun 1945. Hierarki-hierarki yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini adalah hukum dasar dan yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Materi muatan dari undang-undang ini meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan sebagainya. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, ketetapan MPR tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara terhadap Majelis Permusyawaratan. Berdasarkan sifatnya, keputusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan adalah keputusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, sedangkan keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Untuk yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Rancangan undang-undang yang telah dirancang juga telah disetujui oleh DPR dan Presiden, kemudian akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Materi muatan yang diatur berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Untuk yang keenam adalah peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi seperti Konun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus serta peraturan daerah provinsi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota seperti Konun yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Perlu diketahui juga bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tadi, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Perkembangan ekonomi bisnis Islam di Indonesia. Dikutip dari jurnal Hukum Islam yang berjudul Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia oleh Fitrianul Syarif, bahwa cita-cita hukum ekonomi Indonesia searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam maqasid syariah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi pandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Quran, yaitu prinsip saling at-ta'awun atau membangun dan saling bekerja sama antar anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari goror. Goror ialah transaksi bisnis di mana dalamnya terdapat unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Masuknya unsur Islam atau ekonomi syariah dalam cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimli As-Siddiqi, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah, keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal, syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional. Perkembangan ekonomi Islam atau lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi pengadilan agama
untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu, keluar juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semakin memperbolehkan landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 sebagai landasan hukum. Bank kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan konversi diri secara total menjadi bank syariah. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, BPRS, atau perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil, sesuai prinsip syariah, memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas, adalah merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah menetapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli. Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Bahkan, antara keduanya saling mempengaruhi. Selain itu juga, hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat. Sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional, bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Menurut pandangan Islam, bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Hasil penelitian dari Profesor Mr. Ludwig William Christian van der Burg menunjukkan bahwa hukum Islam berlaku secara total di Indonesia, karena seluruh unsur-unsurnya sudah menjadi bagian dari kehidupan hukum masyarakat Nusantara. Pandangan van der Burg ini melahirkan teori reception in complex. Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, yang merupakan kebalikan dari teori resepsi. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini telah dijelaskan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snack-Hargroni. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa perencanaan perundang-undangan sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi bisnis Islam di Indonesia. Contohnya seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 tentang perbankan dijadikan sebagai landasan hukum perbankan syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum perbankan syariah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, undang-undang tersebut semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan juga membuat ekonomi syariah bisa semakin berkembang lebih besar lagi. Mungkin cukup sekian sharing materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.